sini saya akan menjelaskan tentang metode memahami emosi individu. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologi dan fisiologi yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau rangsangan tertentu yang biasanya melibatkan perasaan, perubahan fisik, serta dorongan untuk bertindak. Yang kedua, emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia adalah reaksi emosional yang bersifat universal dan muncul secara alami dalam diri setiap individu tanpa tergantung pada budaya atau latar belakang. Emosi ini seringkali dianggap sebagai respon biologis yang membantu manusia beradaptasi dan bertahan hidup. Yang ketiga, komponen atau aspek emosi. Emosi memiliki beberapa komponen atau aspek yang dapat dibedakan. Berikut adalah komponen utama emosi. Yang pertama, aspek fisiologis. Reaksi fisik tubuh yang muncul sebagai respon terhadap emosi seperti detak jantung yang meningkat, perubahan suhu tubuh, dan ketegangan otot. Yang kedua, aspek kognitif. Proses mental yang terkait dengan penilaian atau interpretasi situasi yang memicu emosi, termasuk pemikiran, evaluasi, dan kesadaran terhadap emosi yang dialami. Yang ketiga, aspek subjektif. Pengalaman pribadi individu terhadap emosi yang mencakup perasaan dan intensitas emosi yang dirasakan. Yang keempat, aspek sosial. Pengaruh interaksi dengan orang lain dalam pengalaman emosi, termasuk bagaimana emosi dapat ditafsirkan dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Yang keempat, penilaian kognitif dan emosi. Penilaian kognitif dan emosi adalah dua komponen yang saling terkait dalam psikologi dan berperan penting dalam bagaimana individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Berikut adalah penjelasan tentang keduanya. Penilaian kognitif adalah proses mental yang melibatkan pengolahan, analisis, dan evaluasi informasi, mencakup bagaimana seseorang memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Contoh, ketika seseorang menghadapi masalah, mereka mungkin terpikir tentang kemungkinan solusi, mengevaluasi pro dan kontra dari setiap opsi, dan memilih tindakan terbaik berdasarkan analisis tersebut. Penilaian emosi adalah proses di mana individu mengenali, menilai, dan mengelola emosi yang mereka alami, mencakup bagaimana seseorang merasakan dan merespons perasaan mereka. Contoh, jika seseorang merasa marah karena ditolak dalam sebuah proposal, mereka harus mampu mengenali kemarahan tersebut, memahami penyebabnya, dan memutuskan bagaimana mengekspresikan perasaan tersebut secara konstruktif. Yang kelima, dampak emosi manusia. Dampak emosi manusia dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Berikut adalah beberapa dampak emosi yang signifikan. Yang pertama, kesehatan fisik. Emosi negatif seperti stres, cemas, dan marah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan. Yang kedua, kesehatan mental. Emosi yang tidak berkelola dapat berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Dukungan emosional dan pengelolaan emosi yang baik penting untuk menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Emosi memengaruhi cara orang membuat keputusan. Emosi positif cenderung mendorong pengambilan keputusan yang lebih optimis, sementara emosi negatif dapat menyebabkan keputusan yang lebih berhati-hati atau bahkan impulsif. Yang keempat, perilaku. Emosi dapat memicu perilaku tertentu baik positif maupun negatif. Misalnya, kemarahan dapat menyebabkan tindakan agresif, sedangkan kebahagiaan dapat mendorong perilaku sosial. Yang keenam, manajemen emosi. Manajemen emosi adalah proses yang melibatkan pengelolaan dan pengendalian emosi
baik dalam diri sendiri maupun dalam interaksi dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional serta untuk memperbaiki hubungan interpersonal. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen emosi. Yang pertama, pengenalan emosi. Menyadari dan memahami emosi yang muncul termasuk penyebab dan dampaknya. Yang kedua, pengelolaan stres. Menerapkan teknik untuk mengurangi stres seperti meditasi, relaksasi atau aktivitas fisik yang dapat membantu menyeimbangkan emosi. Yang keempat, refleksi diri. Mengambil waktu untuk merenung tentang pengalaman emosional dalam bagaimana respon kita. Emosi tersebut dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Yang kelima, peningkatan keterampilan emosi. Membangun kecerdasan emosi yang mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan memanfaatkan emosi dengan cara yang positif. Kesimpulan, emosi adalah pengalaman manusia yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Memahami emosi, komponen serta dampaknya sangat penting untuk meningkatkan kesehatan mental dan hubungan sosial. Manajemen emosi yang efektif dapat memahami individu, mengatasi tantangan, dan menjalani hidup dengan lebih baik.